pakai sholat, orang lagi sholat ngelihatin aja baju kita. Nah itu tidak menjaga muruah, ya. Atau misalkan apalah, ya, ngomong yang pas, nah itu tidak menjaga muruah. Makan sambil lari-lari, sambil jalan motor gitu, itu juga tidak muruah, tidak menjaga marwah, tidak menjaga kehormatan, ya. Walaupun sebenarnya yang saklek menurut hukum itu menjaga sesuatu dari muharib, sesuatu yang diharamkan. Tapi apa? Ada tambahannya, wa qawarimul muru'ah, dan menjaga sesuatu yang enggak pantas, yang makruh, ya. Menjaga yang makruh. Itu kalau sudah bisa meninggalkan yang haram, mari kita belajar meninggalkan yang makruh. Ya itu tidak menjaga mulut. Orang pakai gitar atau ya masih mending gitar, itu tulisannya orang lagi ngelel gitu, ya, Rolling Stone. Ya kalau anak-anak sih dimaklum, tapi kalau sudah tua kayak kita harus menjaga muruah, ya. Ke masjid usahakan pakai pakaian kemeja lah ke masjid. Kan dalam Al-Qur'an juga, kudu zinatakum inda kulli masjidin wa qulu wassallu. Kudu zinatakum, ya. Pakai pakaianlah yang paling indah. Inda kulli masjidin, ketika kamu memasuki masjid, ya. Ya dulu saya masih pakai kaos, ya sekarang mah janganlah. Kaos mah untuk jalan-jalan, untuk tidur, ya. Makanya pakai pakaian yang terbaik, yang pakai pakaian yang bersih, yang bagus ke masjid. Nah itu jadi yang disebut dengan iffah. Dan yang lain adalah wasilah, dan hubungkan tali silaturahmi. Nah ini pesannya Abu Sufyan kepada Heraklius, membawa pesan dari Rasulullah. Apa pesan yang pertama? Sholat, ubudullaha wala tusyriku bihi syai'an, beribadahlah, mengabdilah kepada Allah yang esa, jangan musyrik, dan sholat jujur, iffah, ya, afif, dan silah atau menghubungkan tali silaturahim. Hadis yang berikutnya, yang keempat, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sabit wakila Abi Sa'idin wakila Abil Walid Sahl bin Hunayfin wa huwa Badriyun. Dari Abi Sabit dikatakan dari Abi Sa'id, dikatakan dari Abi Walid Sahli bin Hunayfin wa huwa Badri. Sahabat ini pernah ikut perang Badar. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man sa'allahu ta'ala, siapa yang bertanya kepada Allah Ta'ala, asyhadata, saya ini ingin mati syahid, bisidqin, dengan kejujuran, ya, apa? Ballaghullah, maka menyampaikanlah Allah manazilas syuhada, orang tersebut tingkatannya sudah syuhada, ya. Wa in mata ala firasihi, walaupun matinya di atas ranjang, artinya bukan di medan perang, tapi dia berkeinginan untuk mati syahid. Dia menginginkan, berdoa, ngomong kepada Rasulullah, kepada sahabat, ya saya pengen mati syahid, karena dia ikut perang Badar, dan di perang Badarnya dia tidak meninggal, ya, tidak meninggal, tapi kemudian dia ngomong, bahkan memohon kepada Allah. Kata Rasulullah apa tadi? Ballaghullah manazilas syuhada,
sampaikan bahwa dia derajatnya sudah syuhada. Wa in mata ala firasihi, walaupun matinya bukan di medan perang tapi di atas tempat tidurnya, gitu ya. Nah, itu karena apa tadi? Karena memang disidkit, dia jujur kepada Allah dan kepada Rasulullah, ingin mati syahid karena dia salah satu prajurit perang Badar. Nah, kita pun harus gitu ya. Walaupun sekarang tidak ada peperangan, tapi bapak-bapak berangkat ke masjid untuk ngaji ini dalam rangka syahid. Ya, bapak-bapak pergi ke tempat pengajian yang lain atau kuliah lagi, ya, atau kuliah mah udah tua, saya mah enggak kuliah, kata Pak Haji Weli, saya mah ikut pengajian di mana-mana. Nah itu mati syahid, itu syahid. Tiba-tiba lagi berangkat ke mana? Kemana? Ke Jampang, tabrakan, mati syahid. Kagak mau ya. Ya. Ya, kata Rasulullah, kalau kita berkeinginan mati syahid, insya Allah kita tergolong syuhada. Wa in mata ala firasihi, walaupun kita matinya di atas tempat tidur. Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Satu hadis lagi ya. As-sadisu, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-6, hadis ke-5 saya nggak baca kepanjangan ya. Nah, hadis yang ke-6 saja. An Abi Khalid Hakim ibni Hizam ya radhiyallahu anhu, aslama amal fathi, wa abu min sadati Quraisyin jahiliyatin wa islaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al bai'ani bil khiyar, pembeli dan penjual itu bil khiyar, ya, masih ada dalam khiyar. Apa khiyar itu? Masih lagi transaksi, belum keluar dari majelis. Nih bapak-bapak, kalau jual beli, membeli sesuatu masih ada di tempat, itu bisa milih. Nah, milih itu yang disebut dengan khiyar. Ya, khiyar itu ada khiyar majelis, ada khiyar aibi, ada khiyar syarat. Khiyar majelis, transaksi jual beli, pedagang dan pembeli itu masih ada di tempat. Biasanya kalau di mall, di swalayan, kita beli baju, makanya dicobain dulu. Walaupun sekarang kalau bapak-bapak ke mall, kamar pasnya udah gak ada karena COVID-19 ya. Itu dicobain dulu, kalau pas baru kita bayar. Kita periksa dulu ada yang bolong, nah itu masih khiyar. Ya. Tapi kalau misalkan kita beli buru-buru nih, kok saya beli jas nih. Terus nanti gimana kalau kekecilan? Kata si engkoknya, si penjualnya, nanti bawa lagi ke sini aja kalau kekecilan. Nah itu disebut dengan khiyar kekecilan atau ada cacat, itu khiyar aib. Itu boleh ditukar lagi. Ya. Yang nggak boleh itu kalau misalkan sudah transaksi, sudah ijab qabul dan sudah ada kata-kata barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar kembali, maka di situ putus khiyar. Nah, di dalam hadis ini al bai'ani bil khiyar, penjual dan pembeli masih dalam rangka khiyar malam yatafarraqa, sebelum pisah gitu ya. Fa in sadaqa baina wa baina burika lahuma fi bai'ihima, ya. Fa in sadaqa, jika dua-duanya jujur, wa baina, satu dengan yang lainnya, burika, maka diberkahi oleh Allah, fi bai'ihima, dalam transaksi si penjual dan si pembeli.
Kadang-kadang kan si penjual ingin untung, si pembeli ingin untung, ya. Bagaimana si penjual ingin untung? Nah, itu bagaimana kalau itu timbangan, ya. Kalau itu timbangan, si penjual inginnya kurang, si pembeli inginnya lebih, gitu kan? Nah, saya juga barusan beli jeruk itu, udah timbang berapa? Udah, kalau lebih ambil lagi aja. Ini kadang-kadang kan kita nambahin lagi. Udah tahu lebih, ingin lebih. Nah itu nggak boleh, gitu ya. Tapi kalau antarodin minku, kalau suka sama suka nggak apa-apa. Bang, timbang berapa? Oh, 5,5. Ya udah, sepakat nih 5,5. Sepakat. Oke. Nah, kalau seperti itu mah apa? Burika lahum, Allah akan memberkahi, ya. Jadi jangan sampai itu tadi, si pembeli ingin untung, si penjual ingin untung, pakerang-kerang cek Sunda, cek aing sakieu, akhirnya tidak ada keriduan, maka laisa mulikuma, tidak ada keberkahan. Wa in katama, dan apabila, nah itu katama salah satunya menyembunyikan ketidakjujuran, kadaba wa kadaba, dan bohong, apa? Muhikot barokatun bai'ihima, maka dihapus keberkahan di antara kedua. Makanya ada kaidah innamal bai' antarodin minkum, transaksi jual beli itu harus saling ridho, ya. Segini, ya segini, ya udah, menurut bapak berapa segini, ya oke, cukup, ya. Jadi jangan menurut saya segini, menurut ini segini. Jadi tidak ada titik temu. Nah itu tidak ada keberkahan. Itu saja bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan Allah, inti atau nilai yang bisa kita ambil dari hadis tentang kejujuran itu, kita harus jujur, ya. Kalau kita kemarin pernah berbohong, pernah tidak jujur, kita niatkan ke depan mah harus jujur. Insya Allah, ya, kalau niat kita baik, Allah akan mencatat, ya, mencatat paling tidak pahala niatnya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.